Travis sang simpanse merupakan salah satu simpanse paling terkenal di Amerika Serikat. Ia menjadi bintang di beberapa iklan dan acara televisi, termasuk iklan Pepsi. Namun, di akhir hayatnya, kepopuleran Travis berubah menjadi tragedi saat ia menyerang salah satu pengasuhnya hingga mengalami luka yang mengerikan. Sandy Harold mengadopsi seekor simpanse saat sang simpanse masih bayi di tahun 1995. Sandy membayar $50.000 atau sekitar 720 juta rupiah untuk membawa bayi simpanse yang kemudian dia beri nama Travis itu pulang. Travis sendiri merupakan nama yang berasal dari penyanyi favorit Sandy, yaitu Travis Tritt. Dengan kekayaan Sandy yang cukup melimpah, Travis diberikan tempat yang nyaman di rumah mereka. Diberi pakaian mewah, ia juga diajarkan bagaimana menggunakan sikat gigi, toilet, dan mandi di bathtub layaknya seorang anak manusia. Sandy dan suaminya sengaja membuat kandang dalam ruangan yang terhubung dengan halaman bermain. Mereka memasang pintu baja yang bisa dikunci pada kamar tersebut, di mana Travis bisa bebas bermain dalam ruangan tanpa gangguan dari siapapun. Saat Sandy dan suaminya berada di rumah, Travis bisa keluar kamar dan bebas pergi dari ruang keluarga hingga dapur. Travis juga sering dibawa ke tempat kerja Sandy dan suaminya, di mana mereka memiliki ruangan sendiri bagi Travis di kantornya. Saat Travis semakin dewasa, ia mulai menunjukkan keliarannya. Ia kadang berlari keluar, mengejar mobil, tidur di tengah jalan, dan mengejar polisi yang ditelepon karena adanya laporan simpanse yang lepas. Namun, para tetangga yang mengenal Travis merasa tidak terganggu dan malah terhibur dengan tingkah Travis. Karena kesaksian para tetangga tentang Travis yang tidak mengganggu dan tidak berbahaya, Travis tetap dibiarkan tinggal bersama Sandy dan suaminya, meskipun Travis tidak diperbolehkan lagi keluar rumah. Sandy bertemu kembali dengan Carla Ness, teman baiknya yang sudah lama ia tidak temui. Sandy yang baru saja kehilangan suaminya karena kanker dan kini hanya tinggal bersama Travis, memberikan Carla pekerjaan di rumahnya, termasuk menjaga Travis saat Sandy berpergian. Selama 4 tahun setelah kejadian pemanggilan polisi pada Travis, ia tidak pernah keluar rumah. Simpanse yang pada saat tahun 2008 berusia 14 tahun dengan tinggi 1,5 meter dan berat 100 kg tersebut sudah mulai menua. Travis menghabiskan banyak waktunya menonton TV, mengemil, dan berjalan-jalan di sekitar rumah. Pada tanggal 16 Februari tahun 2009, Travis tampak kesal seharian. Dia tidak mau menonton siaran TV kesukaannya, tidak mau memakan makanan kesukaannya. Travis berada di luar, berlari dari satu mobil ke mobil lainnya di halaman. Travis mengabaikan Sandy dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Sandy pun menghubungi Carla, dan Carla bersedia datang untuk membantu. Carla datang dengan mobilnya dan berhenti beberapa meter dari Travis. Ia keluar dari mobil, namun Travis segera menerjang Carla, menjatuhkannya ke tanah dan mencabiknya. Sandy mengambil skop dan segera memukul Travis berkali-kali, namun Travis tidak bergeming. Sandy kemudian berlari ke rumah dan mengambil pisau lalu menusukkannya pada Travis. Namun itu juga tidak menghentikan Travis yang terus mencabik Carla. Setelah Sandy menusuk Travis sebanyak 3 kali, Travis berhenti dan beralih menatap Sandy. Sandy segera berlari ke dalam mobil yang terparkir di pekarangan rumahnya, mengunci pintu, dan memanggil bantuan polisi. Polisi yang datang segera menembak Travis 4 kali. Travis pun berlari dan kabur ke dalam rumah.
Carla tergeletak di tanah dengan wajah yang tercabik. Setelah berlari-lari kejaran polisi ke dalam rumah, Travis akhirnya berhenti di depan kamarnya dan tewas. Carla mengalami luka yang parah di wajahnya. Travis telah mencabik mata, hidung, dagu, bibir, dan sebagian besar kulit kepalanya. Hampir semua tulang wajahnya rusak, namun Carla masih hidup. Carla mengalami perawatan intensif dengan banyak operasi pada wajahnya. 15 bulan setelah tragedi tersebut, Sandy meninggal dunia karena serangan jantung, yang mungkin juga diakibatkan oleh tragedi bertubi-tubi yang terjadi pada hidupnya. Carla sendiri tinggal di tempat rumah perawatan dan terus menjalani operasi. Ia menjalani pencakokan wajah 2 tahun kemudian dan terus berusaha secara perlahan membangun hidupnya kembali.